Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang cahaya. Kita tahu bahwa cahaya itu sangat penting sekali bagi kehidupan di muka bumi ini. Tanpa adanya cahaya, benda-benda yang beraneka warna tidak dapat kita lihat. Nah, dengan adanya cahaya, maka manusia dan hewan dapat melihat dengan jelas. Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Nah, sumber cahaya adalah segala macam benda yang dapat memancarkan atau menghasilkan cahaya. Sumber cahaya antara lain adalah matahari, bintang, api, lampu, dan juga kilat. Jika cahaya mengenai sebuah benda, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu satu, cahaya akan dipantulkan oleh benda yang berwarna terang. Dua, cahaya akan diserap oleh benda yang berwarna gelap. Sifat-sifat cahaya sendiri ada 4 ya anak-anak. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Kita bahas satu persatu mulai dari sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Contohnya adalah cahaya matahari masuk melalui jendela dengan merambat lurus. Nah, ini gambarnya ya, anak-anak. Kemudian pengamatan menggunakan lilin dan kertas karton yang dilubangi secara lurus. Ini percobaan atau pengamatan yang sudah pernah kita lakukan di kelas 4. Kemudian terjadi bayangan, di mana kita tahu bahwa bayangan itu pasti segaris lurus dengan sumber cahaya. Nah, ini ada gambar yang lebih menjelaskan lebih jelas. Jika sumber cahayanya itu ada di titik B, maka bayangan yang terjadi adalah di nomor 2. Jika sumber cahayanya ada di titik C, maka nanti bayangannya ada di titik nomor 3. Begitu seterusnya. Bayangan pasti segaris lurus dengan sumber cahaya. Nah, biasanya ini juga akan keluar di ujian. Jadi, dipahami lebih jelas. Sifat yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut dengan benda bening, seperti kaca, plastik bening, mika bening, dan air yang jernih. Sedangkan benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut dengan benda gelap, seperti batu, triplek, air keruh, kaleng, kayu, dan juga dinding. Nah, ini ada mangkok yang terbuat dari kaca bening ya anak-anak, kemudian diberi cahaya yang bersumber dari senter, kemudian akan menembus cahayanya. Nah, ini ketika cahaya dihalangi oleh gelas kaca, maka akan menembus. Namun, berbeda halnya jika cahaya tadi dihalangi oleh batu. Batu termasuk benda gelap, jadi tidak akan menembus. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang berbeda kerapatannya, cahaya tersebut akan dibelokkan. Nah, peristiwa pembelokan arah rambat cahaya setelah melewati medium rambatnya yang berbeda disebut dengan pembiasan. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita jumpai yang pertama adalah dasar kolam itu terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Yang kedua, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil tersebut akan tampak patah. Nah, ini zatnya adalah gas dan juga cair, maka mengakibatkan pembiasan. Ini contohnya, Nana. Ini mediumnya ada 2, medium gas dan zat cair. Sifat yang terakhir yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah pemantulan baur atau difus, di mana terjadi pada saat cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata.
sehingga nanti akan menghasilkan sinar pantul yang arahnya tidak beraturan. Pemantulan yang kedua adalah pemantulan teratur. Terjadi pada saat cahaya mengenai permukaan benda licin, rata, dan juga mengkilap. Sehingga nanti sinar pantulnya memiliki arah yang teratur. Di sini ada gambar. Ini disebut dengan pemantulan baur atau difus, tidak beraturan ya sinar pantulnya. Kemudian ini adalah gambar dari pemantulan teratur, sehingga arah pantulnya itu teratur. Nah, ini pemantulan. Cahaya dapat dipantulkan ketika kita bercermin, itu juga sudah membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi 7 warna, yaitu Mejiku Hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, kita kenal dengan warna-warna pelangi. Cahaya dapat diuraikan, itu contohnya ya terjadinya pelangi, di mana cahaya matahari yang putih sebenarnya tersusun atas 7 warna. Kemudian, cahaya matahari tersebut diuraikan oleh titik-titik air di bawah awan, sehingga terbentuklah 7 warna pelangi yang dapat kita nikmati keindahannya. Baik anak-anak, demikian saja penjelasan dari Ibu tentang cahaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Dadah.